Di catatan penguasa Yaman, nggak ada di nisan, nggak ada di prasasti, nggak ada di khotbah Jumat manapun. Lebih raib dari dompet kamu pas akhir bulan, lebih hilang dari sinyal operator di puncak gunung. Tiba-tiba, tahun 1485 muncul satu kitab baru bernama Al-Burqat Al-Mushikoh. Isinya heboh bukan main. Ahmad ternyata punya anak keempat, namanya Ubaidillah. Ini dia alamat makamnya di Tarim, Hadramaut. Koordinatnya persis loh. Yuk ziarah sambil mampir warung kopi depan makam. Coba bayangin analogi paling masuk akal di kehidupan kita. Kamu datang ke Dinas Kependudukan tahun ke-2026. Pak, saya mau bikin akta kelahiran kakek buyut saya. Namanya Ubaidillah, lahir tahun 930 Masehi, wafat tahun 980 EN. Petugasnya nyenyir. Lah mas, ini telatnya 10 abad lebih. Saya baru mau tolak. Kamu malah tambah. Oh iya pak, ini juga sertifikat makamnya. Baru saya bangun tahun kemarin. Tolong dicatat resmi ya. Petugasnya langsung pingsan di tempat. Kalau telat daftar BPJS 5 tahun aja langsung ditolak mentah-mentah. Masa telat 550 tahun buat klaim makam tambah nasab, malah kita terima sebagai fakta sejarah? Apa aturan mainnya lagi diganti sama yang berkuasa ya? Bab 2. Pak Al-Himyari sudah keliling sampai kaki kapalan, tapi nggak nemu satu jejak. Ini yang paling bikin kita garuk kepala sampai botak setengah sisi. Ada namanya Al-Himyari. Dia ahli nasab asli Yaman sendiri. Hidup abad ke-6 hari. Pria ini beneran pekerja keras. Dia keliling seluruh Hadramaut, turun ke lembah, naik ke bukit, masuk ke dusun-dusun gunung yang cuma bisa dilewati kambing, mencatat satu persatu semua makam keturunan Nabi yang ada di sana. Kerjanya bertahun-tahun, sampai kakinya kapalan, pulangnya bawa buku catat setebal batu bata. Hasil kerja kerasnya yang luar biasa. Dia tidak pernah menulis satu kata pun tentang makam Ubaidillah atau makam Alawi. Nihil, kosong, gak ada. Lebih lucu lagi, ada Al-Ubaidili, ulama ahli nasab yang hidup hanya 37 tahun setelah Alawi bin Ubaidillah wafat. Artinya, dia hidup sezaman persis sama tokoh-tokoh itu. Dia juga nulis kitab nasab terbesar masanya, mencatat semua anak cucu Ahmad Al-Muhajir sampai ke ranting terkecil. Teba apa yang dia tulis? Ahmad punya 3 anak, Muhammad, Ali, Husain. Gak ada Ubaidillah sekalipun. Tapi coba lihat apa yang terjadi 500-550 tahun kemudian. Orang-orang Ba'alwi tiba-tiba bisa cerita detail banget. Kami tahu loh, Ubaidillah makamnya di sini. Pas dikubur pakai baju warna putih keemasan, kain kafannya impor dari Mesir, bahkan kucing kesayangannya ikut dimakamkan di samping kanan. Semua kami hafal di luar kepala. Coba terapkan logika terbalik ini di dunia nyata. Kamu baru saja wafat tahun ke-2026, tahun 2063, temen dekatmu, mantan bosmu, RT atau RW setempat, semua orang yang hidup bareng kamu, semua bilang enggak pernah kenal ada orang bernama kamu. Terus tahun 2576, ada keluarga jauh muncul dari balik pohon kelapa, bawa nisan baru, bangun tugu di tengah Jakarta, lalu bilang ke seluruh dunia, kami tahu persis di mana dia dikubur. Kami tahu nama kucingnya waktu kecil. Kami tahu semua rahasia hidupnya. Meskipun semua orang yang hidup bareng dia ngakak bilang enggak ada orang begini. Kalau ada kejadian kayak gini sekarang, kamu bakal manggilnya sejarawan ulung, atau orang yang lagi ngelamun saking pengen terkenal. Bab 3. Paket komplit, leluhur baru ditemukan. Semua jadi dalam 1 abad. Yang paling bikin orang curiga itu bukan cuma makamnya muncul tiba-tiba, tapi semua unsur pendukungnya juga muncul bersamaan di abad 9-10 hari. Silsilah 11 generasi ke atas sampai Nabi baru ditulis. Nama Ubaidillah dan Alawi baru muncul di literatur. Makam tambah nisan tambah kubah baru dibangun, ditemukan.
Riwayat karomah, mukjizat kecil, kisah kesalehan, baru dibukukan. Gelar Habib atau Said untuk keluarga ini baru populer dipakai. Warung kopi, penginapan ziarah, tukang doa profesional, langsung buka cabang. Ibarat kamu mau buka warung mie ayam, besok mau grand opening, hari ini baru beli gerobak, beli mie, buat spanduk, daftar BPJS karyawan, semua beres dalam 24 jam. Orang pasti ngomong, wah persiapan mateng banget, dari lama udah rencanain ya. Nah begitu juga ini. Gak ada yang namanya ketemu tidak sengaja pas gali sumur. Semuanya paket komplit, keluar bersamaan. Waktunya pas banget saat keluarga ini lagi butuh legitimasi status sosial di Hadramaut. Kalau masih dibilang kebetulan, ya kebetulannya itu terlalu sempurna sampai-sampai bikin orang curiga. Bab 4. Nyontek pior teman yang sudah ketahuan 10 abad lalu. Yang paling lucu, sekaligus paling bikin geleng-geleng kepala, trik bikin makam palsu buat sok keturunan Nabi ini bukan baru. Sudah dipraktekkan secara massal oleh Bani Ubaidiyah di Mesir sejak abad keempat. Hari. Kisahnya singkat. Mereka ngaku keturunan Fatimah Az-Zahrara. Satu masalah, nasabnya dibantah habis-habisan sama semua ulama Ahlus Sunnah. Solusi cerdas mereka, bangun makam palsu. Mereka buat makam kepala Imam Husain megah banget di tengah kota Kairo. Terus datanglah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngomong begini, kalian bikin makam kepala Husain di Kairo? Kota Kairo sendiri baru dibangun 300 tahun setelah Husain gugur di Karbala. Mana mungkin ada makam di tempat yang belum ada di muka bumi saat orang itu wafat? Itu bukan makam wali. Itu makam bukti kalian kurang kerjaan. Nah sekarang coba lihat kasus Ba'alwi. Orangnya tidak ada di catatan sejarah selama 550 tahun. Tiba-tiba di abad yang sama persis saat silsilahnya ditemukan, makamnya juga ditemukan. Padahal Al-Himyari yang keliling Hadramaut 300 tahun setelah Ubaidillah seharusnya wafat, nggak nemu jejak makamnya sama sekali. Artinya apa? Ini bukan penemuan tak sengaja. Ini modus penipuan yang sama persis. Cuma dipindah lokasi dari Mesir ke Hadramaut, dan waktunya dimajuin 5 abad. Ibarat satu orang modus nyontek ujian ketahuan tahun 1000 M, lalu 500 tahun kemudian ada orang lain nyontek jawaban yang sama persis. Cuma ganti nama di atas kertas. Terus kita harus percaya. Apa kita semua lagi dikasih lihat kebodohan? Bab 5. Logika ajaib. Kalau ada makamnya, berarti orangnya pasti ada dong. Ini alasan paling sering keluar kalau pembelanya udah kehabisan dalil kitab. Mereka bilang dengan muka serius banget, masa sih orang mau capek-capek bangun kubah, bikin nisan, rawat makam bertahun-tahun kalau orangnya nggak ada? Nggak mungkin ada yang rugi diri kayak gitu. Waduh, kawan. Kalau logika itu benar, berarti ini juga harus kita terima sebagai fakta mutlak. Ada makam Mbah Gatho di Jawa Tengah. Berarti dia benar-benar hidup 146 tahun. Meski semua catatan sipil nggak ada. Ada 7 lokasi berbeda yang ngaku sebagai makam Nabi Khidir As. Berarti Nabi Khidir wafat 7 kali dan dikubur di 7 provinsi beda. Ada makam Upin dan Ipin di sebuah taman hiburan, berarti mereka berdua beneran ada dan wafat di sana. Banyak yang bikin makam Jaka Tingkir, sampai makam kucing keramat. Berarti semua itu tokoh nyata 100%. Halo, logikanya di mana? Di dunia nyata, banyak banget orang yang mau rugi diri, bikin sesuatu yang palsu demi keuntungan jangka panjang. Orang bikin ijazah palsu, keluar uang sekarang, tapi nanti dapat kerja. Orang bikin sertifikat tanah fiktif, keluar biaya notaris abal-abal, tapi nanti bisa jual tanah mahal. Orang bikin akun medsos palsu, capek ngonten, tapi nanti bisa nipu jualan atau nyebar fitnah. Nah, bikin makam palsu juga sama logikanya. Keluar uang bangun kubah sekarang, nanti dapat status keturunan nabi, dihormati orang, jadi pemimpin agama, dapat perlakuan istimewa, bahkan jadi ladang rezeki wisata ziarah. Itu keuntungannya bukan main-main.
Jadi logika nggak mungkin ada yang mau bikin palsu. Itu logika anak TK yang belum tahu dunia itu penuh akal-akalan. Di dunia orang dewasa, hampir semua hal bisa dibikin palsu kalau untungnya besar, termasuk makam leluhur. Bab 6. Ujian konsistensi diri sendiri. Jangan pilih-pilih hukum. Sekarang kita tes akal sehat kamu sebentar ya. 1. Kasus Bani Ubaid di Mesir. Orangnya enggak ada di catatan 150 tahun. Makamnya muncul belakangan. Kita semua ketawa ngakak bilang, palsu banget sih. 2. Kasus Ba'alwi di Hadramaut. Orangnya enggak ada di catatan 550 tahun. Makamnya muncul persis di abad yang sama saat silsilahnya ditemukan. Masa kita malah percaya? Itu namanya standar ganda. Kamu ketawa lihat tetangga ketahuan nyontek ujian. Tapi saat adikmu sendiri ketahuan nyontek pakai cara yang sama persis, kamu malah belain. Enggak kok. Dia cuma lagi mengintip rezeki dari langit namanya. Dalam agama Islam ada kaidah indah namanya. Hukum itu sama, kalau sebabnya sama. Kalau sebabnya vakum sejarah panjang tambah makam muncul belakangan bersamaan dengan klaim nasab. Hukumnya palsu untuk Bani Ubaid, maka wajib hukumnya juga palsu untuk Ba'alwi. Titik. Nggak bisa ditawar lagi. Penutup. Makam itu bukan alat bukti. Apalagi kalau munculnya kayak hantu. Sebelum ada yang salah paham, artikel ini bukan mau menghina siapapun. Bukan mau merusak tempat ziarah orang. Banyak makam ulama jujur yang benar-benar ada isinya. Yang barokah. Yang orang ziarah buat minta doa. Itu bagus. Silakan dilanjutkan. Banyak juga orang dari keluarga Ba'alwi yang jasa-jasanya besar buat Islam di Nusantara. Itu fakta yang gak bisa kita pungkiri. Tapi kita juga harus jujur sama akal sehat sendiri. Kalau ada orangnya hilang 550 tahun dari semua catatan, lalu makamnya muncul bareng sama klaim nasabnya, itu bukan mukjizat. Itu pola pemalsuan klasik yang sudah dipakai berulang kali sepanjang sejarah Islam, dan sudah dibongkar habis-habisan oleh ulama besar sejak 1000 tahun lalu. Jadi kalau nanti kamu lihat ada postingan, makam leluhur Ba'alwi ditemukan Masya Allah. Jangan langsung merinding dan transfer sedekah. Coba tanya dulu dikit dengan santai. Oh ya, terus kenapa selama 550 tahun, gak ada satupun ahli nasab yang tahu ada orang ini? Kenapa ahli nasab yang hidup sezaman malah bilang gak ada? Jangan-jangan ini cuma proyek makam dadakan buat nambah status sosial ya? Siapa tahu pertanyaan kecilmu itu malah menyelamatkan banyak orang dari kebohongan yang sudah berjalan berabad-abad. Dan ingat baik-baik, kebenaran itu gak butuh makam mewah buat dibuktikan. Yang palsu, biasanya yang paling heboh bikin kubah, pasang spanduk besar, dan promosiin sampai kemana-mana. Artikel ini lucu. Tapi semua nama kitab, tahun kejadian, dan pendapat ulamanya 100% akurat. Silakan dicek sendiri ke sumber aslinya. Yang penting, beda pendapat boleh. Asal tetap ngakak bareng dan enggak bawa-bawa golongan. Salam kopi hitam tanpa gula.